Halo teman-teman, sebelum dimulai kita kenalan dulu yuk. Karena ada pepatah, tak kenal maka ya kenalan lah. Jadi perkenalkan, nama saya Fajar Maya Mega Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kadar lengas tanah. Kira-kira apa sih yang teman-teman pikirin kalau dengar kata kadar lengas tanah? Mungkin teman-teman akan mikir, tanah, kotor-kotoran ya pasti. Nah, jadi kadar lengas tanah ini punya kaitan yang erat dengan air. Nah, kadar lengas tanah ini sendiri merupakan kandungan air yang ada di dalam tanah. Nah, selanjutnya, istilah air dalam tanah itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada lengas tanah, yang kedua ada air tanah, dan yang ketiga ada air tanah dalam. Lalu, kenapa sih kita harus mempelajari kadar lengas tanah? Nah, kadar lengas tanah ini memiliki kaitan yang erat dengan kandungan air dalam tanah. Nah, sebab proses pengaturan kadar lengas ini nantinya akan mengontrol serapan hara dan pernapasan akar-akar pada tanaman, sehingga nantinya akan memengaruhi pertumbuhan tanaman dan produksi tanaman. Kandungan lengas tanah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti anasir iklim, kandungan bahan organik dan fraksi lempung tanah, topografi, dan yang terakhir adalah bahan penutup tanah. Pada faktor anasir iklim, hal yang memiliki pengaruh paling besar adalah curah hujan dan penguapan atau evaporasi. Kemudian, ada juga faktor bahan organik dan fraksi lempung tanah, yang mana faktor ini memiliki peran sebagai penyimpan atau penyekap air. Faktor selanjutnya adalah faktor topografi atau relief, yang mana faktor ini memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan atau kecepatan air untuk terinfiltrasi masuk ke dalam tanah. Adapun faktor selanjutnya yaitu bahan penutup tanah. Bahan penutup tanah ini penting karena dapat membantu mengurangi proses evaporasi atau penguapan pada tanah, sehingga kandungan lengas pada tanah ini dapat lebih awet. Nah, kemudian bahan penutup tanah ini dapat berupa bahan organik maupun bahan anorganik. Untuk bahan organiknya itu dapat berupa seresah, kanopi tanaman, mulsa organik, dan sebagainya. Untuk bahan anorganiknya sendiri dapat berupa kertas, kain, ataupun plastik. Lengas tanah atau air tanah ini kemudian dikelompokkan menjadi 4 macam, berdasarkan letaknya, kandungannya, dan kegunaannya. 4 macam ini meliputi yang pertama air kristal, yang kedua air tersedia, yang ketiga air perkolasi atau air gravitasi, dan yang terakhir adalah air higroskopis. Air yang diberikan ke atas permukaan tanah ini sebenarnya tidak seluruhnya diserap ke dalam pori-pori tanah loh. Air yang diserap dalam pori-pori tanah ini hanya sebatas volume pori-pori pada tanah itu sendiri. Kemampuan maksimum suatu tanah dalam menyerap dan menyimpan air kemudian disebut dengan kapasitas air maksimum atau KAM. Kapasitas air maksimum ini memiliki manfaat. Yang pertama, menduga kebutuhan air untuk persawahan. Yang kedua, menduga kehilangan air selama proses irigasi atau pengairan. Dan yang ketiga, mengetahui daya simpan air atau lengas. Kapasitas air maksimum pada tanah dipengaruhi oleh fraksi penyusun tanah, tipe mineral lempung, dan kandungan bahan organik. Untuk mengetahui kandungan lengas pada tanah dapat digunakan 6 macam metode. Metode yang pertama adalah metode gravimetri. Pada metode ini, kita menghitung selisih berat lengas antara sebelum dan setelah dikeringkan. Keunggulan dari metode ini adalah murah dan pelaksanaannya cepat, tetapi kekurangannya adalah timbangan yang digunakan harus teliti. Metode yang kedua adalah volumetri. Pada metode ini, kita akan membandingkan antara volume air yang ada dalam tanah dengan volume tanah. Kemudian, metode yang ketiga adalah tensiometri. Pada metode ini, kita akan mengukur tekanan atau potensial antara matriks tanah dengan air. Nah, metode ini menggunakan alat yang bernama tensiometer. Tensiometer ini dapat digunakan untuk melihat fluktuasi air dalam tanah, namun waktu yang diperlukan cenderung lama. Metode yang keempat adalah pancaran neutron atau neutron probe. Dengan cara menghitung pancaran partikel neutron yang menabrak air tanah dan tercatat oleh detektor. Metode yang kelima adalah kalsium karbid dengan menggunakan kalsium bahan karbid, yang mana tekanan pada lengas itu nanti akan dicatat oleh manometer.
Metode yang keenam alias metode yang terakhir adalah metode TDR atau Time Domain Reflectometry, yang mana kita akan mengukur konstanta di elektrikum pada air. Oke, dari tadi kan kita sudah membahas banyak nih tentang kadar lengas tanah seperti apa, metodenya seperti apa. Lalu, untuk pengukuran kadar lengas tanah ini sendiri itu bagaimana sih caranya? Apa aja sih langkah-langkahnya? Untuk tahu jawabannya, simak video berikut ini. Pertama, siapkan botol timbang sebanyak jumlah contoh tanah. Jangan lupa diberi label ya. Selanjutnya, botol timbang kosong bertutup ditimbang. Botol timbang kosong tersebut diisi 2/3 volumenya dengan masing-masing contoh tanah yang ada. Lalu, botol berisi tanah ditimbang kembali beserta tutupnya. Kemudian, lakukan pengovenan pada suhu 105-110 derajat dengan keadaan tutup botol terbuka sedikit. Setelah di oven, dinginkan dalam desikator selama 15-30 menit. Botol timbang yang telah dingin kemudian ditimbang kembali beserta tanah dan tutupnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya, Fajar Maya, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah!